محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول الله. Artinya kesulitan Allah kemudian mengiringi dengan kemudahan, baik dalam urusan ilmu, urusan ilmu dan dunia dan urusan akhirat. Belum menyebutkan kayak gitu dalam kitabnya ya. Jadi saya tidak pernah menemukan kesulitan. Yang mustahil orang nggak pernah mengalami kesulitan, tapi intinya ada kesulitan langsung ketimpa kemudahan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tidak ada salahnya saya sebutkan kembali untuk taukid bahwa kalimat ini disebut dengan zikir Idrisiyah, atau orang-orang bertarikat namanya tarikat Idrisiyah, dari Rasulullah ke Nabi Khidir ke Syekh Imam Al-Aribillah Sayyid Ahmad bin Al-Idrisi, kemudian ke Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, kemudian ke Syekh Imam Sayyid Ahmad bin Dahlan, guru mahaguru dari seluruh kiai-kiai ulama-ulama Nusantara. Hampir semuanya bersambung, termasuk pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan juga sanad keguruannya pasti bersambung ke Kiai Ahmad bin Dahlan ketika di Mekah. Kemudian dari beliau turun ke Syekh Sayyid Abu Bakar Sato. Sayyid Abu Bakar Sato penulis kitab Syarah Fathul Mu'in I'anat Thalibin. Kemudian dari situ turun ke Sayyid Abbas, kemudian turun ke Sayyid Alwi Al-Maliki, kemudian ke Sayyid Abbas bin Abdul Aziz dulu, kemudian ke Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, kemudian dari sini Sayyid Alwi Al-Maliki ke Murabbiyul Mursyidina Syekh Kiai Zubair. Tapi ke bawahnya lagi juga ketemu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, baru ke Syekhina Kiai Zubair. Jadi bisa jalurnya ke Sayyid Alwi kalau mau menaikkan sanad, kalau tetap tafaulan ke Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Tapi tidak ada orang di zaman ini yang punya sanad ke Sayyid Muhammad Al-Maliki yang mengambil kemudian mengangkat sanad melewati Sayyid Muhammad. Pasti tafaulan dengan makom status orang top ya di abad ini yang wafat 2004, yaitu beliau Al-Muhaddis, orang top dunia yang ahli hadis di zaman ini. Artinya kesulitan Allah kemudian mengiringi dengan kemudahan, baik dalam urusan ilmu, urusan ilmu dan dunia dan urusan akhirat. Belum menyebutkan kayak gitu dalam kitabnya ya. Jadi saya tidak pernah menemukan kesulitan. Ya mustahil orang nggak pernah mengalami kesulitan, tapi intinya ada kesulitan langsung ketimpa kemudahan. Kan beliau bukan hanya seorang ulama yang menjaga merawat pesantren dengan anak-anaknya semua jadi ulama, tapi juga beliau kan pernah beberapa periode menjadi anggota DPR MPR ya dari Partai Persatuan Pembangunan, tapi tidak menyurutkan. Nah itu yang saya baca. Ini hanya sekedar untuk motivasi kita yang mencintai zikir la ilallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alu. Santri baca yang kencang. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi jazallahu ana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahlu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim li khamsatun udfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima li khamsatun udfi biha haral wabail hatima al mustafa wal murtada wa banahuma wal fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil bisanadil hadis ila ilmil hadis Syekh Imam Said Ahmad Al-Hasimi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid darin. Ala u'allimuka kalimatin may yuridillahu bi khairan yu'allimuhunna iyyahu aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke 396. Udah buka santri? Udah ketemu santriwati? Bismillahirrahmanirrahim. Ala u'allimuka, apakah tidak mengajarkan diriku kepadamu, atau apakah belum mengajarkan diriku kepadamu kalimatin terhadap kalimat doa, terhadap kalimat doa. Man barang siapa yurid yang dikehendaki Allah oleh Allah bihi dengannya atau padanya orang khairan kebaikan, ini maf'ul dari fa'il Allahu ya, khairan terhadap kebaikan gitu aja. Man barang siapa yurid yang dikehendaki Allah oleh Allah bihi dengannya orang khairan terhadap kebaikan yu'allimuhunna, maka ini jawab dari syarat man, yu'allimuhunna maka meruhaken sopo Allah hu ing kalimat iyahu ing lupa saya, yu'allimuhunna maka memberitahukan Allah hunna terhadap kalimat tersebut, iyahu padanya orang tersebut. Summa la yunsihi, kemudian tidak akan melalaikan Allah hi kepadanya orang. La yunsi, kemudian summa la yunsi, kemudian Allah tidak melalaikan, membuat lalai orang itu ya, melalaikannya. Maksudnya Allah tidak membuat lupa si orang itu. Soal lagi ya, ini kalimat ajib ya, kalimat hebat lah. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, menjadi orang baik atau kebaikan, Allah akan memberitahukan, mengajarkan kepadanya itu kalimat, dan Allah tidak membuat lupa kepada orang itu. Dilalahnya kersaning Gusti Allah, Gusti Allah maringi ingat terus abadan selama-lamanya,
abadan, selama-lamanya. Mudah-mudahan ya kita nggak lupa terus ya. Namanya manusia, siapa sih manusia nggak lupa? Semua manusia pasti pernah lupa. Yang nggak lupa ya duit di dompet pasti nggak lupa. Kalau sampai apa ini duit di dompet lupa, wah ini udah parah ini ya. Kul, ucapkanlah Allahumma inni dha'ifun. Ikutin aja. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridhoya. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni zalilun fa'izzani wa inni faqirun farzuqni waqfini bihalalika an haramika. Rawahu al-hakimu. Allahumma doa Allah, Allahumma doa Allah, ini sungguhnya diriku dhaifun, orang yang lemah. Allahumma doa Allah, ini sungguhnya diriku dhaifun, orang yang lemah. Faqawwi, maka kuatkanlah, fi ridhoka, di dalam keridhoanmu, dhafi, terhadap kelemahanku, terhadap kelemahanku. Karena al-mu'minul qawiyyu ahabbu khairun wa ahabbu ilallah. Orang beriman yang kuat, orang beriman yang baik, yang kuat, itu lebih dicintai di hadapan Allah. Mil mu'minid dhaif dibandingkan orang beriman yang lemah. Tapi hakikat kuat kita harus paham. Contoh begini ya, siapa yang kuatnya? Apakah dalam fisik atau dalam batin? Nah, contoh gini, ada ketika masuk bulan puasa, ada anak kecil dia puasa usia 6-7 tahun. Kemudian emaknya nggak tega, akhirnya ditawarin, nak, udah sampai jam 9 aja tuh ada rendang, ada opor. Kata si anak ini jawabnya, mah, saya masih kuat, saya masih kuat. Ketika zuhur, si ibunya karena kasihan juga nawarin, nak, udah makan aja, nggak apa-apa, belum balik. Dia jawab, mah, saya kuat. Sampai asar ditawarin, nih, ada es buah, ada kolak, ada macam-macam. Jawabnya si anak apa? Jawabnya si anak apa? Mah, saya kuat, saya masih kuat. Nah, akhirnya sampailah beduk maghrib. Beda dengan bapaknya. Ini cerita nggak ada di Jamaah Tahfidz Jalalain ya. Bapaknya begitu jam 10 tiba-tiba nyeduh kopi. Kemudian setelah nyeduh nyentong nasi. Istrinya ngelihat, ya Allah, Pak, ya Allah, ini kan bulan puasa. Jawabnya si suami tersebut, si bapaknya anak itu, saya nggak kuat, mah. Jawabnya apa? Saya nggak kuat. Saya bertanya, siapa gerangan hakikat daripada orang yang kuat di hadapan Allah? Bapak apa anak? Bapak apa anak? Anak. Maksudnya, orang kalau berdoa kuat fisik banyak, kuat fisik, tapi kuat sabar, kuat menahan berbagai macam ujian, kuat tahajud, bangun malam, kemudian kuat puasa, kuat lapar, kuat batin, itu yang dimaksudkan, bukan hanya tentunya kuat fisik. Paham tum? Insya Allah. Jadi penting bagi kita, jangan kan gini, ini apa sih raga-raga ini?
Makanya ada yang fitness ya, ini Ustadz Aldila, bapaknya santriwati Dini ya, biar fisiknya kuat tapi diimbangin batinnya harus kuat juga. Ada orang yang kelihatannya fisiknya kuat tapi ketimpa sedikit saja masalah lebay dia, dia kayak berontak, kayak gak ada kenikmatan. Badannya tinggi besar. Ini mursyid Thariqat Qadran Naqsabandiyah Futuhiyah Merangkin Demak. Beliau tiba-tiba ngomong, wah dia kurus banget itu, badannya kurus banget, padahal dia fisiknya bagus banget ya, tapi dia kurus gitu. Ketika ada orang kurus lewat, gemuk banget nih orang, gemuk banget, sampai dikatain gila kan, sampai orang di sekelilingnya itu, sekarang Mahmud Tohar sudah gila gitu, disebutnya gitu. Padahal tidak. Setelah beberapa lama kemudian terjawablah kata-kata itu, di balik fisik yang perkasa ternyata dia lemah, mentalnya lemah, batinnya lemah, jiwanya lemah, pikirannya, sehingga disebut kurus ya, rapuh. Nah, sementara ada orang kurus tapi termasuk kategorinya dia itu ternyata orang top ya, batinnya kuat di hadapan Allah, mentalnya kuat, pikirannya kuat. Maka kita maksudnya berdoa agar kita ini kuat zahiran wa batinan, amin, lahir batin kita, jiwa dan ruh kita. Gini, ini kan raga nih, kayak casing ya. HP itu kan tergantung bagaimana dalemannya. Tapi zaman sekarang HP Cina bisa dibentuk sedemikian dengan casing fisik yang modern, yang menarik. Tapi begitu jatuh blek, ternyata langsung is dead. Betul nggak? Zaman sekarang, betul nggak? Ini teknologi sekarang ya, teknologi sekarang. Nah, gitu. Jadi maksudnya biar kita hidang, gitu Pak. Oh iya ya, namanya zaman instan, zaman modern itu dibikin sedemikian rupa menarik, tapi tidak mementingkan dalemannya, casing yang penting sama kendaraan sekarang. Karena sekarang juga begitu ya. Karena sekarang cakep, dengan teknologinya menarik, tapi padahal dalemannya ya biasa-biasa saja. Itu ciri zaman sekarang. Nah, kita mudah-mudahan tidak kategori itu. Tetap kita mempercantik dalemannya, memperkuat dalemannya, di samping fisiknya juga. Fisiknya kita mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita sehat dan kuat. Amin ya rabbal alamin. Ini raga bakalannya dilepas, kemudian dikubur, selesai. Yang naik apanya? Ruhnya kita. Ini ruh, ada ruh. Coba Bapak, kalau ruhnya dikeluarin, matanya bisa ngeliat nggak? Telinganya bisa dengar nggak? Ini misalnya bisa ngeluarin ruh gitu ya. Ya coba-coba gitu maksudnya. Nanti masukin lagi, gitu. Ruh keluarin sementara, tek, gitu. Kayak apa coba? Telinga nggak dengar, mata nggak dengar, mulut nggak bisa gerak, kaki, jari, selesai sudah. Karena hakikat hidup ada pada itu. Makanya ya ayatul arwahul muqaddasah, hai ruh-ruh yang disucikan. Maksudnya ruhnya wali, ruhnya para nabi. Di dalam kitab Manaqib Nurul Burhani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kan gitu ada. Ya, wahai roh-roh yang disucikan. Karena ruhnya nabi memang ruh yang disucikan oleh Allah. Ruhnya berbeda dengan kita. Nah, ruh itulah yang kemudian bertahan, sementara raga kita dipendem, dikubur, selesai sudah. Allahumma, sungguhnya diriku, Allahumma, dua Allah, ini sungguhnya diriku dhaifun, orang yang lemah. Faqawi, maka kuatkanlah fi ridhoka, dalam keridhaanmu, dhafi, kelemahanku. Wallahu alam bisawab. Karena waktu sudah 7:30. Jadi kita akhiri, insyaallah kita bertemu pekan depan di Masjid Sabilir Rahim Waterjoy ya. Sampingnya, maksudnya sampingnya Waterjoy Harvest City. Kalau dari sini nembus deket, tapi nggak ada jalan, muter. Mudah-mudahan kita bisa berangkat semuanya ya.